videonya diaktifkan ya. Iya Bu, maaf. Itu Dwizar sudah pakai seragam pramuka hari ini tuh. Kok nggak ditampilkan badannya? Tolong ini yang belum pakai seragam silakan. Ini ya. Iya Pak. Iya Bu. Biasanya sesuai dengan seragam seperti hari. Oke, baik lanjut ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dengan Bu Eka dalam mata pelajaran desain grafis percetakan. Untuk materi hari ini adalah menggabungkan gambar dan teks yang berbasis vektor. Masih ingat sebelum masuk ke materi hari ini, materi gambar dan teks vektor, anak-anak masih ingat enggak materi sebelumnya? Ingat Bu, ingat. Sudah apa, ingat. Pak? Insya Allah ingat Bu. Tentang ilustrasi sketsa Bu. Nah, ini tadi sebelum masuk pelajaran sudah Bu Eka cek ada beberapa tugas yang anak-anak ada yang belum mengumpulkan. Tolong itu segera dikumpulkan, ya. Karena sudah lagi Bu, saya Bu, maaf Bu. Penilaian PTN, iya. ya. Jadi supaya tugas-tugasnya yang belum dituntaskan silakan dituntaskan, ya. Iya Bu, maaf Bu, saya iya, belum. Oke, sebelum masuk ke materi Bu Eka, silakan disiapkan alat tulisnya mungkin yang materi yang Bu Eka jelaskan. Setelah ini ada yang penting silakan dicatat, ya. Iya Bu. Ya Bu. Oke, Bu Eka akan menampilkan materi hari ini tentang desain grafis percetakan, yakni materinya tentang gambar vektor ya. Iya Bu. Bagus Bu. Iya, apa namanya materi hari ini adalah ini ya, apa namanya tentang menerapkan penggabungan. Objek dasarnya adalah menerapkan penggabungan gambar dan teks yang berbasis vektor. Untuk tujuan pembelajarannya hari ini adalah ini ya, anak-anak harus menuliskan fitur-fitur tentang aplikasi pengolah gambar. Kemudian apa namanya anak-anak mempelajari dan mencoba membandingkan antara gambar dan teks yang berbasis vektor. Kemudian nanti pertemuan berikutnya anak-anak mempraktekkan ya mendesain gambar dan teks yang berbasis vektor. Kemudian menyajikan yang untuk pertemuan terakhir anak-anak menyajikan gambar dan teks yang berbasis vektor dengan tepat. Kemudian ini adalah materi-materi yang akan Bu Eka sampaikan. Sampai pertama adalah ini ya, gambar dan teks vektor. Gambar vektor adalah sebuah format gambar yang sangat dalam dan sangat besar dan sistematis dalam seni grafis. Kemudian teks vektor adalah objek gambar yang dapat dibaca untuk mengatasi komunikasi dengan menggunakan tipografi sehingga pesan dapat dibaca secara jelas dan terstruktur. Ya, ini adalah salah satu contoh gambar vektor. Ya, ini gambarnya. Kemudian ini adalah contoh teks vektor. Ada yang apa namanya sudah pernah mendesain gambar vektor atau teks vektor anak-anak? Pernah nyampe Belum Bu, karena ini materi pertama kali Bu. Oh baru ya ini. Selama ini kelas 1 dulu belum pernah. Bitmap Bu, kelas 1 Bu. Oh bitmap, ya. Nah harusnya kelas 1 itu sudah. Kelas 1 itu kan dasar desain grafis. Harusnya sudah mulai mengenal gambar vektor, gambar bitmap dan gambar-gambar yang lain. Iya, lupa Bu. Maaf. Wah ini lulus materinya lupa ini. Ya karena materi kelas 1 dan kelas 2 itu berkesinambungan ya. Jadi tolong apa namanya dipelajari sungguh-sungguh biar nggak lupa ya. Ya Bu. Siap Bu. Siap. Nah ini ya berikutnya adalah software ya. Nah, ini software yang biasanya digunakan untuk mendesain gambar dan teks vektor. Yang pertama ada Corel Draw, yang kedua ada Freehand, dan ada Adobe Illustrator. Nah, ini nanti yang pelajaran kalian di rumah, jadi kalian nanti silakan. Nah, yang berikutnya adalah elemen-elemen yang ada pada Corel. Ya, ada menu bar. Nah, ini di menu bar itu biasanya ada menu file, edit, view, layout, arrange, efek dan lain sebagainya. Untuk pengaturan itu semuanya ada di
menu bar, ya. Kemudian yang kedua adalah standar bar. Nah ini berisi tentang icon-icon fungsi utama yang secara default menampilkan beberapa fungsi dari menu bar dalam bentuk icon. Ya, aplikasi software yang lain ya seperti Microsoft Office, Microsoft Macromedia Flash itu ya. Sebelum masuk ke ini toolbox dan properties, ada yang ditanyakan? Kok diem itu memperhatikan atau bagaimana kalian? Menghayati, Bu. Menghayati, Bu. Oh ya, suaranya baik jelas kan di sana? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas suaranya. Jelas, Bu. Bu, suaranya, Bu. Suaranya merdu, Bu. Ya. Jadi, suaranya baiknya jelas, tolong disampaikan ya. Biar nanti ini. Soalnya kita memang biasanya terkendala kalau pembelajaran dari itu terkendala dengan jaringan ya. Koneksinya suaranya terputus-putus, kemudian koneksinya putus nyambung dan lain-lain sebagainya ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Kemudian toolbox. Nah, toolbox itu apa, Bu? Nah, toolbox ini adalah tools yang terlihat default sementara lain di kelompok lain ini ya. Ini tampilan toolbox-nya. Jadi nanti kalau kita mendesain di Corel, itu toolbox ini sangat berperan penting ya untuk membuat polygon, rectangle. Ini nanti kalian pelajari lebih lanjutnya nanti di pertemuan berikutnya. Apa itu toolbox, apa itu ini rectangle, oval tool ya. Iya, Bu. Kemudian properties. Nah, kalau ya ada apa, Prasetyo? Ya, izin bertanya, Bu. Ya. Itu yang toolbox polygon itu apa bisa untuk membuat sepeda polygon itu, Bu ya? Oh ya, kalau toolbox ini bisa di Corel itu kita bisa membuat objek apapun ya, mau objek sepeda karena nanti dikonvert objeknya itu subjeknya dari kotak kita buat lingkaran, buat off, nah itu bisa. Ini nanti Ya, Bu, siap, Bu. untuk pengertian Ya, properties barnya itu adalah sekelompok fasilitas yang muncul bersamaan dengan menu atau perintah yang sedang kita jalankan. Nah, seperti tadi yang Mbak Eka jelaskan ya, tampilannya akan selalu berubah dan perintah di dalamnya akan menyesuaikan dengan menu atau perintah yang aktif pada toolbox seperti itu. Ya. Iya, Bu. Ya. Berikutnya adalah kekurangan gambar dan teks vektor ya. Jadi di setiap kita mendesain sebuah aplikasi, di aplikasi apapun itu pasti ada kekurangan dan kelebihan ya. Untuk kelebihan gambar yang dan teks berbasis vektor untuk yang kita bisa nanti melalui software aplikasi Corel Draw, ini kelebihannya ya, bersifat scalable, artinya tidak dapat memperbesar atau memperkecil gambar tanpa mengubah kualitasnya. Nah, kemudian ada lagi kelebihannya, ukurannya filenya kecil ya dibandingkan bitmap. Itu nanti kalau bitmap nanti pelajaran setelah vektor ya. Jadi keuntungannya gambar vektor ini ukurannya filenya lebih kecil. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, kelebihan yang ketiga adalah mempunyai warna-warna yang soft, maksudnya pewarnaannya yang cocok ya, sesuai dengan gambar aslinya seperti itu ya. Cocok untuk bentuk gambar sederhana seperti logo, kartun, banner dan lain-lain sebagainya ya. Jadi nanti kalian bisa menerapkannya untuk gambar vektor ini untuk mendesain poster, banner, undangan dan lain-lain sebagainya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, di balik kelebihan, vektor juga ada kekurangan. Nah, ini adalah kekurangan gambar dan teks vektor. Yang pertama adalah kurang dapat menampilkan gambarnya secara detail. Yang kedua, kekurangan yang kedua adalah kurang dapat menampilkan gradasinya secara realistis, ya. Jadi ini kekurangannya gambar vektor. Tapi untuk dibandingkan gambar yang lain, vektor itu lebih sering digunakan karena lebih mudah, ukurannya juga lebih kecil. Jadi lebih banyak dimanfaatkan para desainer di luar sana. Desainer ini ya, banner, kemudian poster, logo undangan, kartun dan lain-lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah jenis-jenis gambar vektor ya.
Ada beberapa jenis. Yang pertama ada WPAP, kemudian Amin Person, Line Art, Vector Art, Silhouette Art, karikatur, skate art. Nah, seperti materi berikutnya, sebelumnya itu kan kalian sudah membuat ini ya, materi sketsa ya. Materi yang tadi sudah Bu Eka sampaikan, apakah ada yang ditanyakan atau seperti apa? Silakan. Iya, Bu. Mau tanya, Bu. Oh iya, sebentar anak-anak, mohon maaf. Tadi Bu Eka lupa ya, belum absen ya. Oh iya, Belum, Bu. Bu. Maaf, Siap, siap, Bu. karena Belum, tadi Bu. kita Bu Eka terpotong jeda, tadi masih ada tamu. Silakan nanti anak-anak meninggalkan apa namanya ini ya di kolom komentar di Google Meet ini nama sama keterangan hadir ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Keterangannya Iya, hadir. Bu. Pak Inem sama Pak Ijo, Bu, belum masuk. Wifi warung kayaknya, Bu. Iya, Bu Eka Bu. kan Oke. sudah menyampaikan materi ini tadi jam 7, harusnya kan sudah dipersiapkan. Kita kan pelajarannya jam 10, jadi harus sudah standby ya. Kalau Iya, waktunya Bu. sebelum selesai pelajaran, tolong beraktivitas. Nah, itu sudah diinstal Corel, tapi kok ya besok dibuka lagi nggak bisa, dipakai menu-menunya nggak bisa. Itu gimana ya, Bu, solusinya? Oh alah, itu Corelnya trial ya. Iya, Ibu. Iya, kemarin iya, Dicek lagi. Ibu. Kalau nggak gitu download aja. Lisensi, Bu, itu, Bu. Lisensinya Ya, mahal. nanti sama Bu Eka Serial biar numbernya, sama. Bu. Itu Ya, dimasukkan. ya. Serial numbernya juga aktivasi untuk Iya. ini ya. Nah, Iya, nanti Bu. meninggalkan pesan di ini, anak-anak. Materi hari ini, materinya Bu Eka tutup hari ini. Nanti tugas-tugasnya ya, ini Bu Eka tunjukkan untuk LKPD-nya ya. Nanti kalian lihat download di ini ya, apa namanya Google Classroom ya. Ya, Bu. Iya, Ibu. Iya, Bu. Kita tampilkan dulu. Nah, ini ya. Nanti untuk pengerjaan tugasnya, ya kalian isi nama, nomor absen kelas, ya. Kemudian waktu tanggalnya nanti disesuaikan di ini ya, apa namanya di Google Classroom ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Iya, Iya, Bu. Bu. Baik, Bu. Siap. Tampil tak itu LKPD-nya. Tampil. Tampil, Bu. Tampil. Oke, Bu. Ini nanti ada tugas secara berkelompok dan tugas secara individu, ya. Ya, Bu. Nah, nanti untuk tugas yang secara berkelompok itu tugas ini apa namanya menginstal Corel Draw. Karena kan beberapa di antara kalian itu ada yang nggak punya Corel ya, nggak punya laptop ya di rumah ya. Iya, Bu. Bu, beli, Bu. Tapi kan yang nggak punya laptop kan Bu Eka kira sedikit ya, jadi semuanya hampir punya laptop. Jadi yang merasa tidak punya laptop nanti silakan bergabung ya. Nanti disusun kelompoknya nanti 3-3 saja ya. Nah, kalian install aplikasi Corel Draw, kemudian di situ nanti di LKPD-nya terlihat jelas ya. Ini ya, kelihatan enggak anak-anak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, ini tugas kelompoknya ya, langkah-langkah menginstal aplikasi gambar vektor, aplikasi Corel Draw ya. Kemudian tugas individunya ini perhatikan. Nah, masing-masing peserta didik mencatat, jadi anak-anak mencatat masing-masing fitur aplikasi Corel Draw. Jadi file ini seperti apa, edit ini fungsinya seperti apa, seperti itu ya. Ya, Ya, Bu. Iya, Ya, Bu. Ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Ini kemudian materi yang Bu Eka sampaikan hari ini, kemudian LKPD-nya nanti semuanya dicek di Google Classroom ya. Iya, Jangan Bu. lupa Iya, juga absennya 2 kali. Yang absen di sini kan Bu. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan ya, materi hari ini Bu Eka akhiri sampai di sini ya. Alhamdulillah, semoga materi yang Bu Eka sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Amin. 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 Nah, apa namanya? Bu Eka akhiri materi hari ini sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.